Rio kembali ke ruang kerja Abel setelah berbicara di kamar tidur sang tuan tanah. Tepat ketika ia duduk, secangkir kopi hangat tiba dengan waktu yang nyaris sempurna. Bukti keterampilan para pelayan di kediaman perbatasan. Abel masih menulis sesuatu di mejanya ketika Rio menyampaikan isi pesan dari pangeran perbatasan. Isinya terdengar absurd, sebuah perintah untuk merebut sebuah negara kecil dan menjadikannya wilayah pribadi. Rio sempat terpaku, tidak mengerti maksud sebenarnya. Ia memutar ingatan, mengaitkan kata-kata itu dengan percakapan lama bersama iblis Leonor tentang kerajaan dan kekuasaan, sebuah kenangan yang sebaiknya tidak disentuh lagi. Dalam kebingungannya, Rio mulai berpikir untuk menaklukkan hutan Londo saja, dengan ekspresi bangga seolah menemukan ide cemerlang. Namun realitas segera menamparnya ketika Abel dengan santai mengingatkan bahwa seorang non-bangsawan tak bisa memiliki wilayah. Keputusasaan itu datang cepat dan keras. Rio menjatuhkan diri ke lantai dalam pose dramatik yang tak kalah berlebihan. Dunia seolah tak adil bagi penyihir yang hanya ingin merasa berguna. Tapi, sebagaimana biasa, keputusasaan Rio tak pernah bertahan lama. Ia bangkit kembali dengan semangat baru dan niat untuk jujur sepenuhnya. Ia menceritakan perintah sebenarnya, menjadi pengawal pribadi Abel. Namun, karena Abel kini adalah calon raja, makna dari menjaga itu terasa aneh. Rio sendiri menganggapnya kesempatan langka untuk menemani seorang teman menuju puncak dunia. Di sisi lain, Abel hanya bisa menghela napas, membayangkan betapa berisikonya masa depan yang menantinya. Namun bagi Rio, risiko hanyalah bagian dari petualangan. Ia menatap Abel dengan tekad penuh dan mengatakan dengan yakin bahwa selama ia ada, tak ada yang akan mampu membunuh Abel. Ia bahkan dengan polosnya menawarkan cara pasti agar Abel tidak pernah mati, dengan membekukannya dalam es abadi. Gagasan itu ditolak mentah-mentah. Rio sempat merajuk, lalu menawarkan revisi, membuat versi yang bisa menulis dengan tangan es. Tapi Abel menolak lagi, kali ini dengan alasan yang menghancurkan hati Rio, karena tidak terlihat keren. Bagi Rio, alasan itu bukan sekadar kritik. Keren adalah prinsip hidupnya. Maka ia berpikir ulang dan akhirnya menemukan solusi baru. Lapisan pelindung es yang tipis dan transparan cukup kuat untuk menahan serangan, namun tak menghalangi gerak. Ia menamakannya Ice Armor. Abel mengizinkan percobaan itu, dan seketika tubuhnya diselimuti oleh lapisan kristal bening yang berkilau di bawah cahaya siang. Beberapa waktu kemudian, ruang kerja Abel kembali diketuk. 3 anggota Red Sword masuk, membawa kabar dari luar. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada Abel yang berkilau di balik ziarah esnya. Mereka nyaris tak bisa menahan tawa maupun rasa kagum. Rio menjelaskan dengan bangga bahwa itu adalah bentuk perlindungan mutlak ciptaannya. Namun Lehia, dengan mata kritis seorang petarung sejati, menolak gagasan itu mentah-mentah. Menurutnya, tangan Abel yang penuh bekas luka pedang adalah simbol kehormatan. Orang yang pernah menjabat tangannya akan tahu, melalui kulit yang tergores dan menebal itu, betapa banyak perjuangan yang telah ia lalui. Menutupinya dengan es, sama saja dengan menutupi kisah hidupnya. Rio terdiam. Penjelasan itu memukulnya dengan tenang tapi dalam. Ia melihat tangan Abel, lalu tangannya sendiri, telapak kiri yang lebih tebal karena ribuan kali ayunan pedang sejak kecil. Dulu ia sempat malu dengan bekas itu, menganggapnya tanda ketidakmatangan. Namun kini, ia memahami sesuatu. Bekas luka pedang bukanlah celah, melainkan bukti dedikasi. Lambang dari orang yang terus berlatih meski dunia tidak menonton. Saat Rio dan Abel saling memahami makna itu, jauh di kota Lun, takdir bergerak dalam diam. Di depan Guild Petualang, sebuah kereta berhenti, menurunkan seorang wanita berambut perak yang segera memeluk pria yang menunggunya di sana. Guild Master Hugh McGrath. Namanya Elsie Forsyth, putri satu-satunya Grandmaster Finley Forsyth dari ibu kota. Ia datang dengan tekad yang kuat, membawa pesan terakhir ayahnya dan permohonan untuk membantu di garis perbatasan. Hugh tahu siapa yang berdiri di hadapannya, seorang peneliti sihir angin yang diakui oleh Universitas Sihir dan Istana. Kehadirannya bukan hanya kabar baik, tapi juga pertanda bahwa perubahan besar akan segera datang. Hari itu, Elsie Forsyth, sang penyihir berbakat dari ibu kota,
resmi bergabung dengan bengkel pengembangan di wilayah perbatasan Lord Lune. Sebuah langkah kecil menuju babak baru bagi dunia sihir dan bagi nasib Abel serta Rio. 5 hari telah berlalu sejak ibu kota jatuh. Di seluruh penjuru kerajaan, rumor beredar seperti angin yang tak bisa ditahan tentang pemberontakan para bangsawan utara dan penaklukan ibu kota oleh pasukan kekaisaran. Tak ada pengumuman resmi, tidak dari keluarga kerajaan, tidak pula dari pemerintahan pusat. Yang ada hanyalah kabar samar, bergulir dari bibir ke bibir, dibumbui ketakutan dan keputusasaan. Gerbang-gerbang ibu kota tertutup rapat. Bagi sebagian orang, itu adalah bentuk perlindungan dari serangan luar. Namun bagi mereka yang memahami politik kekuasaan, fungsinya jauh lebih menakutkan. Untuk mencegah siapapun keluar, mereka yang tahu terlalu banyak, tokoh penting, bangsawan, atau para pekerja rahasia yang terlibat dalam kekacauan, semua dikurung di dalam sangkar emas bernama ibu kota. Api berkobar di bekas markas ksatria kerajaan yang kini dijadikan gudang logistik pasukan kekaisaran. Dari balik kobaran merah itu, 5 bayangan berlari menembus gelap malam. Mereka adalah para petualang dari parti kelas C, Bintang Fajar, yang pernah menapaki banyak garis abu-abu antara kebajikan dan dosa. Dulu, mereka mencoba menculik Abel. Kini, mereka berlari demi hidup mereka sendiri. Hector, sang pemimpin dan pengguna pedang, memimpin langkah dengan tegas. Di belakangnya berlari pengintai wanita bernama Oriana, penyihir tanah Kenji, pendeta muda Taro, dan prajurit tombak Aizeya yang selalu diam namun tajam nalurinya. Mereka baru saja menyalakan api pemberontakan kecil, tugas sabotase dari pihak yang tak disebutkan, dan kini berusaha lolos dari kepungan pasukan kekaisaran. Setelah 10 menit berlari di jalanan sempit yang hangus oleh api, mereka berhenti sejenak untuk menarik napas. Asap tebal menyesakkan paru-paru, tapi tidak ada waktu untuk beristirahat lama. Saat mereka berdebat lirih apakah sudah cukup jauh, Aizeya tiba-tiba mengangkat tombaknya dan menegur gelap di depan. Ketegangan seketika menelan mereka. Oriana pun memicingkan mata, mencoba merasakan aliran udara yang aneh, namun tak menemukan apapun. Namun, dari bayang-bayang lorong, seseorang muncul perlahan. Sosok tinggi berkulit coklat, berambut putih keperakan, dengan mata yang tenang seperti danau di tengah malam. Wajahnya muda, namun auranya jauh lebih tua dari usianya. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyadari kapan pria itu muncul. Bahkan Oriana, pengintai berpengalaman, tak merasakan sedikit pun kehadirannya sebelum sosok itu menampakkan diri. Seketika, insting mereka berteriak bahaya. Hector maju ke depan bersama Aizeya, menyiapkan formasi pertempuran. Di belakang, Kenji dan Taro masih berusaha mengatur napas. Namun, si penyihir tampak gemetar tak wajar. Wajahnya pucat, seperti melihat mimpi buruk yang menolak pergi. Ia berbisik hampir tanpa suara, seolah bicara pada dirinya sendiri. Namun, Taro yang berdiri di sampingnya bisa menangkap sedikit dari kata-katanya, bahwa sesuatu tidak bisa dilakukan. Hector melangkah lebih dulu, menebas pedangnya dengan kekuatan penuh. Namun, suara benturan logam terdengar hanya sekali. Dalam satu gerakan yang bahkan mata pengintai tak bisa ikuti, pria berambut putih itu sudah menghunus pedangnya dan menahan serangan Hector dengan ringan, seolah gerakan itu hanya refleks belaka. Hector mundur, dan dalam diam ia mulai memahami. Itu bukan soal teknik, kecepatan, atau tenaga. Lawan di hadapannya adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Kenji yang masih gemetar berbisik lemah bahwa pria itu tak bisa dikalahkan. Taro, yang biasanya menjadi penenang, kini tak lebih dari bayangan yang bergetar ketakutan. Pria berambut putih itu hanya bergumam pelan sebelum menyarungkan pedangnya kembali. Setiap langkahnya ketika maju terdengar ringan, tapi membawa tekanan yang membuat udara di sekitar seolah menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak. Ketika pria itu melangkah melewati mereka, waktu terasa berhenti. Tubuh kelima petualang itu kaku seperti batu, tak berani menatap langsung. Keringat mengalir di leher Hector, tapi tak ada yang berani menyeka. Hanya ketika 2 menit berlalu setelah sosok itu benar-benar menghilang dari pandangan, barulah mereka bisa bernapas lagi. Suara Hector pecah lebih dulu, bertanya apakah semua baik-baik saja. Tak satu pun menjawab dengan suara. Mereka hanya mengangguk pelan, takut.
bahwa jika bicara terlalu keras, sosok itu akan muncul kembali dari kegelapan. Ketika mereka akhirnya mulai berjalan lagi, Hector melontarkan pertanyaan yang tidak benar-benar butuh jawaban tentang siapa sebenarnya pria itu. Kenji dengan suara yang masih bergetar menjawab bahwa mungkin sosok itu adalah penyihir ledakan api. Setelah itu, tak ada lagi yang sanggup berbicara. Dari kejauhan, dua pria memperhatikan mereka. Salah satunya, Jurgen, wakil komandan pasukan kekaisaran, menatap ke arah Hector dan rekan-rekannya yang kini melarikan diri dengan tatapan ragu. Ia bertanya pada atasannya, apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi. Namun, Oscar, komandan pasukan penyihir kaisar, menjawab dengan dingin bahwa menjaga ketertiban bukanlah tugas mereka. Bagi pasukan di bawah kaisar langsung, mereka bukanlah penjaga ketertiban, melainkan saksi dari kehancuran. Bahkan Marsekal Muesel, panglima tertinggi pasukan ekspedisi, tak punya kuasa atas mereka. Tugas utama mereka adalah menyaksikan pembukaan ruangan pahlawan di istana kerajaan. Dan setelah itu, bergerak ke timur menjalankan perintah asli dari kaisar. Kini, ibu kota hanya memiliki nilai simbolis. Oscar tahu tempat itu tak lagi menjadi pusat kekuasaan, hanya reruntuhan yang masih menyala. Dan seperti yang baru saja ia saksikan, api kecil perlawanan telah kembali menyala. Dalam hatinya, ia tahu besok benih kekacauan baru akan tumbuh. Ia bergumam sendiri, terlalu pelan untuk didengar Jurgen, bertanya siapa sebenarnya yang memberi perintah untuk membakar gudang pasokan hanya 5 hari setelah kejatuhan. Keesokan harinya, pasukan penyihir kaisar meninggalkan ibu kota. Di saat yang sama, dari arah utara, sekelompok bangsawan datang dengan kereta mewah menuju gerbang yang selama ini tertutup rapat. Di antara mereka adalah Pangeran Raymond, adik raja, bersama pengawal pribadinya dan tangan kanannya, Earl Parker Fletcher dari Kadipaten Flitwick. Gerbang utara akhirnya dibuka pada hari ke-6 setelah kejatuhan. Namun, ibu kota sudah berubah. Jalanan yang dulu ramai kini hanya diisi oleh patroli bersenjata dan udara dipenuhi aroma besi dan abu. Pangeran Raymond memandang pemandangan itu dari balik tirai kereta. Pasukan kekaisaran berjalan seolah-olah kota itu telah menjadi milik mereka. Ia memahami bahwa kerjasama ini bukanlah semata urusan perdagangan, melainkan permainan kekuasaan yang jauh lebih dalam. Parker yang duduk di sampingnya memperingatkan agar tidak lengah terhadap niat sebenarnya dari kekaisaran. Raymond hanya mengangguk pelan. Dulu ia dikenal sebagai Pangeran Pemarah, seorang bangsawan muda yang kehilangan banyak dukungan karena sifatnya yang impulsif. Namun waktu telah menempanya. Kini, di balik tatapan dingin dan ekspresi yang tenang, tersimpan ambisi baru. Ambisi yang menunggu saatnya bangkit di antara puing-puing kerajaan yang runtuh. Scene pun kini berpindah menuju kepada Rio dan Abel lagi. Beberapa jam setelah pembicaraan itu, suasana di kastel perbatasan masih sama tenangnya seperti biasa. Hanya suara pena yang menggores kertas terdengar dari ruang kerja, di mana Abel masih tenggelam dalam tumpukan laporan. Tinta hampir habis, tetapi wajahnya tetap tenang. Sementara itu, Rio duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit sore yang mulai memerah. Bagi sebagian orang, hari-hari setelah jatuhnya ibu kota mungkin terasa menegangkan. Namun bagi dua orang ini, ketenangan justru menjadi hal yang aneh. Keduanya tahu bahwa badai besar sedang bergerak dan cepat. Sejak berita tentang invasi aliansi ke timur menyebar, para bangsawan di sekitar perbatasan mulai menunjukkan gelagat gelisah. Beberapa meminta izin untuk memperkuat pertahanan. Beberapa lainnya mencoba menghubungi faksi-faksi yang masih loyal kepada kerajaan lama. Abel menerima semua laporan itu satu persatu tanpa menampakkan emosi. Tetapi Rio tahu betul bahwa pikirannya bekerja jauh lebih cepat dari tangan yang menulis. Abel menutup salah satu berkas dan menghela napas pelan. Pandangannya beralih pada peta besar yang terbentang di dinding. Garis perbatasan, kota-kota yang telah jatuh, posisi pasukan kekaisaran, dan wilayah yang kini menjadi target aliansi, semuanya tertulis jelas di sana. Ia menatap titik merah di ujung timur peta. Lans. Itu adalah wilayah yang kini menjadi medan pertempuran baru. Di sisi lain, Rio masih menatap langit dari balik jendela. Ia bisa melihat barisan awan tipis yang perlahan bergerak dari arah timur laut. Udara yang terbawa angin dingin itu mengandung aroma samar logam,
tanda hujan atau barangkali pertanda lain yang hanya bisa dirasakan oleh penyihir air sepertinya. Tanpa menoleh, ia berbicara pelan, seolah pada dirinya sendiri. Cuaca berubah cepat. Angin dari timur selalu membawa masalah. Abel berhenti menulis sejenak. Ia mengenal nada suara itu. Biasanya, jika Rio berkata demikian, berarti ada sesuatu yang lebih dari sekadar cuaca. Namun, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Dalam keheningan, keduanya sudah memahami arah pikiran masing-masing. Bagi Abel, masalah politik dan strategi adalah medan perang yang harus dia menangkan dengan kepala dingin. Bagi Rio, ancaman nyata adalah kekuatan asing yang mulai bergerak di luar jangkauan manusia. Karena itu, mereka bekerja berdampingan, satu menulis strategi, satu menjaga dari bayangan yang belum terlihat. Ketika malam turun dan para prajurit berganti jaga, Abel akhirnya menutup semua dokumen dan bersandar di kursinya. Lampu minyak di atas meja bergetar pelan, menimbulkan bayangan yang panjang di dinding batu. Rio menoleh dari jendela dan memperhatikan wajah sahabatnya itu. Abel tampak lelah, tidak secara fisik, melainkan oleh beban tanggung jawab yang semakin berat setiap harinya. Meski begitu, tidak ada rasa ragu di matanya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, bahkan jika seluruh kerajaan terpecah sekalipun. Rio memejamkan mata sebentar. Ada sesuatu dalam tatapan itu, campuran keteguhan dan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berpikir, mungkin begitulah seharusnya wajah seorang raja sebelum waktunya. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Hanya suara jarum jam pasir dan angin malam yang menyelinap melalui celah jendela. Akhirnya Abel berdiri, mengambil mantel yang tergantung di kursi. Ia berkata, pelan, tidak dengan nada perintah, melainkan seperti seseorang yang menyampaikan kenyataan. Besok pagi kita akan mengirim utusan ke timur. Rio menatapnya, kemudian mengangguk tanpa kata. Keduanya tahu itulah langkah pertama menuju badai yang tak terhindarkan. 3 hari setelah laporan serangan gabungan terhadap kerajaan diterima, ruang audiensi istana kerajaan kembali dibuka. Di dalamnya, suasana yang seharusnya dipenuhi ketegangan perang kini berganti menjadi ketegangan yang berbeda. Sebuah upacara yang tidak seharusnya terjadi secepat ini. Markis Musel, komandan pasukan ekspedisi, bersama wakil komandan utamanya, Linus, melangkah masuk ke ruang itu setelah menerima panggilan mendadak dari istana. Di dalam ruangan, puluhan bangsawan telah berkumpul. Semuanya berasal dari wilayah utara. Para penguasa yang sejak awal menunjukkan kesetiaan kepada Pangeran Raymond. Tatapan Musel menyapu ruangan, menemukan keanehan yang sulit dijelaskan. Di depan takhta, simbol-simbol kerajaan, mahkota, tongkat, dan segel kerajaan telah disusun rapi di atas meja upacara. Di sisi takhta, Pangeran Raymond berdiri dengan wajah tenang, sementara tangan kanannya, Earl Parker, memimpin persiapan dengan sikap penuh keyakinan. Kebingungan segera berganti dengan kesadaran pahit. Tindakan ini bukan pertemuan darurat, melainkan penobatan. Dalam keadaan di mana pasukan kekaisaran masih bertempur di wilayah selatan dan kota-kota sepanjang jalan kedua terus diserang, penobatan seperti ini adalah tindakan nekat, bahkan hampir seperti pernyataan perang terhadap kekaisaran. Namun prosesi tetap berlangsung. Para bangsawan utara membentuk barisan, membungkuk dalam diam di bawah pandangan mereka yang penuh ambisi. Pintu utama ruang audiensi terbuka lebar, dan Pendeta Agung Gabriel dari kuil pusat masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tidak menampilkan emosi sedikit pun, hanya ketegasan seorang pejabat suci yang datang untuk melaksanakan tugasnya. Ia memeriksa setiap simbol kekuasaan, memastikan keasliannya tanpa sepatah kata. Lalu dengan gerakan lambat dan hikmat, ia melanjutkan ritual yang telah ditetapkan. Mahkota diletakkan di atas kepala sang pangeran muda, tongkat kerajaan diserahkan, dan segel kekuasaan resmi berpindah tangan. Pada saat itu, seberkas getaran halus melintas di wajah sang pendeta agung, seolah ada perasaan yang berusaha disembunyikan di balik topeng ketenangan. Namun, hanya mereka yang berdiri sangat dekat yang mungkin menyadarinya. Bagi yang lain, prosesi itu tampak sempurna, seolah sudah ditakdirkan terjadi. Penobatan selesai tanpa insiden. Dalam sekejap, ruang audiensi meledak dalam tepuk tangan dan seruan selamat dari para bangsawan utara.
Namun di antara sorak-sorai itu, ada yang benar-benar bersuka cita, ada yang berpura-pura bahagia, dan ada pula yang diam, hanya menatap kosong ke arah takhta dengan pandangan penuh kekhawatiran. Raja Raymond kini duduk di atas takhta, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Sorot matanya berhenti pada Markis Muesel, seolah menegaskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jabatan. Muesel berdiri, membungkuk hormat, namun di dalam dadanya bergolak kebimbangan. Sebagai prajurit kekaisaran yang menaklukkan ibu kota ini, ia sadar betul bahwa situasi ini melangkah jauh di luar kendali diplomatik. Raja baru berbicara dengan nada yang tenang, menyatakan bahwa kekacauan di ibu kota hanya akan reda jika pasukan negara asing meninggalkan wilayah kerajaan. Ia menyebut tugas kekaisaran telah selesai dan memberi waktu 1 minggu untuk penarikan pasukan sepenuhnya. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan seperti cambuk yang menghantam logika. Linus, sang wakil komandan utama, tersentak oleh kejutan yang tak terduga. Suara hatinya menjerit, tak percaya akan perintah sepihak semacam itu. Namun sebelum emosinya meluap, Muesel menahan langkahnya. Tatapannya memberi peringatan halus agar tidak bertindak gegabah. Ketika Linus menoleh, ia melihat pandangan dingin para bangsawan utara yang memerhatikan mereka tanpa belas kasihan. Dalam pandangan itu, jelas terlihat garis pemisah antara sekutu sementara dan penguasa sesungguhnya. Ia menunduk, menggertakkan gigi, menelan amarah yang nyaris meledak. Muesel akhirnya meminta maaf kepada raja baru atas sikap bawahannya, menganggapnya hanya sebagai bentuk kelelahan setelah tugas panjang. Permintaan itu diterima tanpa penolakan, dan suasana tegang mereda perlahan. Namun ketegangan di udara tetap tertinggal, seperti sisa bara yang belum padam. Pada hari itu juga, pengumuman resmi dikeluarkan ke seluruh penjuru kota. Penobatan Raja Raymond sebagai raja baru Kerajaan Safir diumumkan dengan megah, diiringi dentang lonceng dan parade simbolik di jalan utama ibu kota. Namun di antara rakyat, bisikan-bisikan samar mulai menyebar tentang pangeran muda yang naik takhta di tengah bayang-bayang kekaisaran, dan tentang malam panjang yang mungkin segera datang setelah kemegahan itu berlalu. Penobatan selesai, tetapi kedamaian yang dijanjikan tidak pernah datang.